Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaila Rashid Asran. Saya akan sedikit menceritakan biografi mengenai Bapak Muhammad Hatta yang merupakan pahlawan proklamator Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya, Attar, berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri surau Batu Hampar. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang memaknya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Perkawinan Siti Salehah dengan Hajining melahirkan 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafi'ah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ILS di Padang yang kini sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha dan aktif dalam Jong Sumatranen Bon sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkan ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta, dan Halida Nuriah Hatta. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921 hingga 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool. Kelak sekolah ini disebut Economis Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Pada tanggal 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastroami Jojo, Nazir Datuk Pamuncak, dan Abdul Majid Jojoadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan oleh PKI dari tahun 1926 hingga 1927 dan menghasut Opruing supaya menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Seperti yang kita ketahui, Muhammad Hatta merupakan sosok yang mendampingi Soekarno ketika melangsungkan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak hanya menjadi pendamping, Muhammad Hatta juga menjadi sosok penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Salah satu peran Muhammad Hatta adalah merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar. Akhirnya, Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia. Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956, ia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57.
Tahun 1963, Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno dengan biaya negara karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap. Dan pada tahun 1979, di mana tahun tersebut merupakan tahun kelima Bung Hatta masuk ke rumah sakit, kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Walaupun begitu, semangatnya tetap saja tinggi. Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali. Pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya ia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro nomor 57, Jakarta, dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto. Setelah wafat, pemerintahan memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional Indonesia.